Kobbie Mainoo. Media Inggris mencoba menciptakan pemain toksik baru seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, ataupun Alejandro Garnacho 2.0 di skuad Manchester United saat ini. Sudah menjadi rahasia umum kalau media Inggris sering sekali menciptakan sebuah gosip dan rumor terutama yang menyangkut pemain asal tanah Ratu Elizabeth itu sendiri. Tidak jarang seorang pemain yang sebenarnya biasa-biasa saja digembar-gemborkan oleh media seolah-olah pemain tersebut adalah calon bintang besar di masa depan. Kita tidak lupa beberapa tahun lalu bagaimana besarnya media Inggris menggambarkan seorang Jack Grealish atau Jadon Sancho yang keduanya pada akhirnya gagal total untuk bersinar di klub masing-masing. Kedua nama itu hanya segelintir contoh dari banyaknya pemain yang menjadi korban dari pemberitaan media yang dibesar-besarkan. Pemberitaan yang terlalu berlebihan dari media itu sendiri sering membuat pemain merasa sombong, besar kepala dan bahkan lupa diri. Sehingga para pemain sering lupa bahwa sebenarnya mereka belum mempunyai prestasi besar tetapi matanya tertutup karena kesilauan popularitas. Pemain dengan mental lemah seperti ini sering sekali menjadi malas latihan dan tidak fokus lagi di dunia sepak bola. Mendapatkan gaji yang besar dan merasa popularitas bak seorang selebriti, mereka lebih suka beraksi di atas panggung party daripada di atas lapangan latihan. Hal itulah yang dialami beberapa pemain Manchester United yang secara tidak langsung berhubungan dengan prestasi klub beberapa tahun terakhir. Secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, media terus menciptakan pemain toksik di Manchester United. Sebut saja Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford hingga Sancho. Pemain-pemain tersebut sering terlihat lebih aktif di sosial media dan berkontribusi minim saat berlaga di dalam lapangan. Di awal musim ini, Ruben Amorim mencoba membuang 5 pemain yang dianggap toksik yang tergabung dalam Bomb Squad. Kelima pemain tersebut adalah Rashford, Sancho, Alejandro Garnacho, Anthony dan Tyrell Malacia. Dibekukannya, kelima pemain tersebut membuat suasana di kamp latihan United menjadi bebas toksik seperti diakui beberapa pemain termasuk pemain senior Luke Shaw. Dalam sebuah wawancara, Shaw mengungkapkan bahwa ini adalah skuad yang paling positif dan harmonis yang pernah dia rasakan selama 11 tahun membela Setan Merah. Namun keharmonisan itu terancam segera berakhir. Memanfaatkan hasil dari 2 pertandingan pertama United musim ini yang belum berjalan dengan baik, media Inggris kini mulai menciptakan toksik baru di Carrington. Dalam beberapa hari terakhir, media terus menggoreng berita bahwa pemain muda Kobbie Mainoo mulai merasa tidak bahagia berada di United. Hal itu dipicu dari tidak dimainkannya Mainoo oleh Amorim di 2 pertandingan melawan Arsenal dan Fulham. Mainoo tetap diikut-sertakan dalam rombongan tim, tetapi sama sekali tidak mendapatkan menit bermain. Bola liar terus bergulir. Media-media terus mempertanyakan mengapa Amorim sama sekali tidak memainkan produk Akademi United itu. Dalam wawancara setelah pertandingan melawan Fulham, Amorim mengatakan bahwa Mainoo sama seperti pemain lain yang harus berjuang untuk tempatnya di starting line-up United. Dan Mainoo harus bersaing dengan Kapten Bruno Fernandes karena memiliki kesamaan posisi dan peran di lini tengah United. Fans United kini mulai terbawa arus. Dengan membawa semangat lokal pride dan kebanggaan produk akademi, mereka mulai mendesak Amorim untuk lebih sering memainkan Mainoo. Mereka bahkan merasa kemampuan Mainoo lebih bagus dan mulai membanding-bandingkan Mainoo dengan pemain lain seperti Casemiro, Manuel Ugarte, bahkan Bruno dan bahkan Carlos Baleba yang diincar United di jendela transfer musim panas ini. Mendukung klub dan pemain kesayangan memang sah-sah saja. Memberi opini dan masukan jelas merupakan tindakan yang positif untuk kemajuan klub. Tetapi bila itu dilakukan secara terlalu masif dan terlalu dibesar-besarkan dapat memberi dampak negatif untuk perkembangan klub dan pemain itu sendiri. Apalagi Mainoo masih berusia 20 tahun dan masih perlu mengembangkan permainannya. Untuk itu, Mainoo butuh diberi arahan yang tepat. Terlalu mengeksploitasi seorang pemain muda dapat merusak karir sang pemain itu sendiri. Jangan sampai Mainoo merasa jumawa sehingga memiliki attitude yang jelek seperti contoh terbaru adalah Alejandro Garnacho. Membandingkan Mainoo dengan Baleba yang juga masih berusia belia adalah hal yang wajar. Tetapi perlu diingat bahwa Baleba membela klub yang secara sistem telah terbentuk bertahun-tahun. Klub yang dibela gelandang asal Kamerun itu juga tidak sebesar United yang tekanannya begitu besar. Mengangkat isu kepindahan Mainoo juga tidak logis. Bagaimana mungkin United yang kekurangan pemain tengah dan terus diisukan ingin mendatangkan pemain baru malah diisukan akan melepas salah satu pemain tengahnya? Sudah saatnya kita menghentikan isu yang pada akhirnya dapat merusak Manchester United dan Kobbie Mainoo itu sendiri. Jangan terjebak narasi-narasi yang dibuat tanpa dasar yang kuat. Dan sebagai fans United sejati, lebih baik kita mengirim dukungan positif untuk tim kesayangan kita ini di kolom komentar video ini.
Semoga musim ini United berhasil bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi klub yang bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Glory Glory Man United.